Dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak di rumah. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita masih bisa diberikan kesehatan dan kemudahan untuk belajar meskipun melalui YouTube. Dan insya Allah kakak-kakak di rumah Pak Nafi doakan sehat walafiat dan bisa memahami pelajaran akidah akhlak yang akan kita bahas pada hari ini. Dan untuk berikutnya nanti Pak udah. Sebelum kita mulai pelajaran akidah akhlak kelas 6, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya dan memberikan kepahaman yang baik kepada kita semuanya. Dan kakak-kakak di rumah silahkan dibuka buku akidah akhlaknya buku akidah akhlak kelas 6 ya. Dimulai dari halaman 5 sampai halaman 10 dan terakhir mengisi evaluasi. Baik kakak-kakak semuanya, apakah sudah siap? Kakak-kakak semuanya bukunya dipersiapkan dan dibuka mulai halaman 5, yaitu membahas tentang waktu mengucapkan kalimat thayyibah, yaitu mengucapkan istighfar. Kapan waktunya atau kapan waktu yang tepat untuk mengucapkan kalimat istighfar? Silakan kakak-kakak dibuka bukunya. Sudah? Waktu mengucapkan kalimat thayyibah atau istighfar. Tahukah kamu bahwa kalimat thayyibah istighfar sebaiknya diucapkan pada saat-saat tertentu seperti berikut ini. Nah, ini kakak-kakak dibaca silahkan. Nomor 1, kita haruskan beristighfar. Nomor 1, ketika melupakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita disegerakan beristighfar. Yang kedua, melakukan kesalahan atau kekeliruan atau khilaf ya, itu kita juga diharuskan beristighfar. Yang ketiga, saat berdoa dan berzikir. Nah, biasanya kalau kita masuk di sekolah itu kita melakukan setelah sholat, Assalamualaikum kiri kanan, kita mengucapkan istighfar. Ini di halaman 5 ya kak. Lanjut ke halaman 6. Di sini kakak-kakak ada ayo berlatih. Di sini kita baca, berilah tanda centang pada kolom yang tersedia. Nomor 1 ya, istighfar artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu. Ini nomor 2, kalimat thayyibah istighfar yaitu astagfirullahalazim. Iya atau tidak? Kalau iya ya centang, kalau tidak ya tidak, centangnya di tidak. Ya, kira-kira dipahami ya kak ya. Nah, ini juga kecakapan hidupnya dibaca ya kak ya. Ya. Selalu beristighfar ketika melupakan kewajiban, seperti ketika lupa melaksanakan sholat fardu. Nah, ini segera beristighfar. Dan 2 selanjutnya dan itu dibaca ya kak. Kemudian di sini ada rangkuman nih. Kalimat thayyibah berarti ucapan yang baik. 2, istighfar berarti memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki makna dalam istighfar yaitu Al-Ghafur, Maha pemberi maaf, dan Al-Ghaffar, Maha pemberi ampun. Nah, yang keempat, istighfar dibaca ketika melupakan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam satu riwayatnya beristighfar itu beliau sehari semalam 70 kali. Bahkan ada yang di riwayat lain menceritakan 100 kali. Ya, boleh 70 kali, boleh 100 kali atau 100 kali. Kemudian kamus istilah, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berdoa, memohon dan berharap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, ini ada lalat ini. Ya, khilaf, kesalahan yang tidak disengaja. Thayyibah artinya baik. Nah, ini dihafalkan kan, nanti di soal insya Allah keluar nih. Ya.
Ini kemudian lanjut ke pertanyaan sikap. Di sini sikap kita kayak suatu hari, contohnya saja nomor 1 nih. Suatu hari kamu melakukan kesalahan, yaitu berkata kasar kepada temanmu. Hal yang akan kamu lakukan adalah apa? Apa marah-marah atau meminta maaf, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang baik yang mana? Kira-kira pertanyaan sikap yang baik itu seperti apa? Nah, ini nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 silakan kakak-kakak dibaca. Baik, kemudian kalau misalnya ada di sekolah ini bermain peran, karena memang kita di ini ya insya Allah kakak-kakak belajar aja dengan baik lah dan dipahami dengan baik. Nah, lanjut ke evaluasi Kak, karena memang untuk akidah akhlak ini kita akan kerja target 2 bab ya Kak ya. Nah, bab 1 sama bab 2. Nanti kakak-kakak boleh dibaca bab 2-nya. Karena memang mungkin bab 2 ini akan satu. Lanjut ke evaluasi 1, karena memang untuk PH 1 ini kita akan belajar di bab 1 dan bab 2 ya Kak ya di rumah. Boleh kakak-kakak nanti mendahului Pak Hanafi belajar di rumah, dibuka bab 2-nya. Ya, ini evaluasi bab 1 kita mulai isi, dan kakak-kakak silakan salin di bukunya masing-masing. Bagian A, berilah tanda silang X pada jawaban yang benar. Nomor 1, bacaan astagfirullahaladzim memiliki arti apa? Mohon ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke nomor 2, Al-Ghaffar memiliki arti apa? Maha pemberi ampun. Nah, ini D jawabannya. Nomor 3, Astagfirullahaladzim dibaca ketika mendapat musibah. Nah, ini kita mendapat musibah ya kayak. Kemudian nomor 4, bacaan istighfar ditunjukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nomor 5, bacaan istighfar dibaca setelah apa? Ya, setelah melakukan kesalahan. Betul. Ya. Nomor 6, ya silakan kakak-kakak disimak dan diperhatikan. Nomor 6, ketika melakukan kesalahan kita mengucapkan astagfirullahalazim. Kemudian nomor 7 di sini ada cerita kakak-kakak ya. Silakan dibaca di buku masing-masing bareng-bareng sama Pak Hanafi atau bersama-sama Pak Hanafi baca. Pada gambar di atas Ahmad, Latif dan Fikri sedang belajar bersama. Azan berkumandang lalu Ahmad mengajak Latif dan Fikri sholat. Tetapi mereka tetap saja belajar. Beberapa waktu kemudian mereka sadar bahwa waktu sholat sudah hampir habis. Mereka menyadari kesalahan lalu mengucapkan istighfar, kemudian segera berlari ke masjid. Sikap mereka adalah apa? Orang yang mengakui kesalahan. 8, lafaz astagfirullahaladzim disebut bacaan istighfar. Tidak akan mengulangi perbuatan yang salah disebut apa? Tobatan nasuha, artinya tidak akan mengulangi perbuatan yang salah kedua kali setelah beristighfar. Nomor 10, segera bertobat dan tidak mengulangi semua perbuatan yang salah. Lanjut Kak ke jawaban bagian B. Jawablah soal isian di bawah ini dengan benar. Silakan nih Kak ya. Saat melakukan kesalahan sebaiknya mengucapkan istighfar. Allah Maha memberi maaf dan memberi ampun. Sebagai hambanya kita harus memiliki sifat pemaaf dan pengampun. Al-Ghafur memiliki arti maha pemaaf. Rasulullah membaca istighfar paling sedikit 70 kali atau 100 kali dalam sehari semalam. Istighfar memiliki arti astagfirullahaladzim, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha besar. Kemudian bagian C-nya ya Kak ya. Ini silakan dikerjakan di rumah, disalin ke buku tulisnya bagian A, bagian B dan bagian C. Dan itu aja yang Pak Hanafi sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada kesulitan kakak-kakak dalam mengisi atau memahami materi ini. Dan tetap jaga semangat dan jaga kesehatan. Selamat belajar di rumah dan
Sekian dari Pak Hanafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.